Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman min ladunka alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi kitabani amin. Qala faslun syurutus sholati. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Faslun utawi iki kono fasal suwiji syurutus sholati utawi pira-pira syarat salat. Faslun utawi iki kono fasal suwiji syurutus sholati utawi pira-pira syarat salat. Iku sama niatun ana 8. Syurutus sholati utawi pira-pira syarat salat iku sama niatun ana 8. Pasal berikut ini menerangkan tentang syarat-syaratnya sholat. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kalian melakukan sholat agar sholatnya sah. Kalau rukun atau fardu itu yang ada di dalam sholat. Kalau syarat ini sebelum kamu melakukan sholat maka harus terpenuhi dulu 8 syarat ini agar sholatmu sah. Sebelum kamu mulai niat takbiratul ihram maka 8 perkara ini harus kamu penuhi dulu agar sholat kamu sah. Syurutus sholati utawi pira-pira syarat sholat. Syurutus sholati utawi pira-pira syarat sholat iku samaniyatun ana 8. Taharatul hadatsa ini rupane suwijine suci saking hadas loro. Taharatul hadatsa ini rupane kawitane sucine saking hadas loro. Taharatul hadatsa ini rupane suwijine yang pertama. Taharatul hadatsa ini suci saking hadas loro. Yang pertama adalah suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil bisa dihilangkan atau bisa disucikan dengan wudu. Kalau hadasul akbar, hadas besar jinabah, maka sucinya dilakukan dengan mandi besar. Sudah dibahas. Hadas kecil seperti kencing, kentut, buang air besar. Nah itu harus suci dari itu semua. Cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya ya dengan berwudu. Atau misalkan jinabah, ihtilam, maka cara mensucikannya dengan mandi. Harus bersih dulu dari 2 hadas tersebut. Maka sholatnya boleh sah, bisa menjadi sah. Kalau seandainya tanpa menghilangkan hadas tersebut langsung sholat atau lupa misalkan, maka sholatnya ya tidak sah. Sholatnya apa? Tidak sah. Kalau sholat biduniha walau nasian lam tasih sholat dulu. Kalau sholat dengan tanpa mensucikan diri dari 2 hadas tersebut, maksudnya masih dalam keadaan berhadas, walaupun kamu melakukan dalam keadaan lupa, maka sholatnya tidak sah. Nah sekarang gimana kalau seandainya kamu dalam keadaan faqidut tahura ini? Apa faqidut tahura ini? Kamu tidak menemukan air untuk berwudu dan tidak menemukan tayamum untuk bersuci sebagai ganti wudu atau mandi misalnya. Kamu tersesat, tidak menemukan air, tidak menemukan debu, terus sudah masuk waktu sholat, maka apa yang kamu lakukan? Sholat tetap harus dilakukan. Ada namanya sholat apa? Dihormatil waktu. Terus bagaimana tidak ada air untuk berwudu, untuk mandi, tidak ada debu untuk tayamum, untuk tayamum dari hadas besar atau hadas kecil, maka ya tetap sholat dengan keadaan faqidut tahura ini. Sholat tetapi ya wajib apa? I'adatus sholat, wajib mengulangi sholatnya. Sholat kamu dengan tanpa sesuci tersebut hanya untuk dihormati waktu.
Itu apa? Sholat faqidut tahurain, tidak menemukan dua alat suci, baik air ataupun debu. Wa taharatulan suci yang nomor 2, wa taharatulan suci anin najasati sanging najis. Wa taharatulan suci, wa taharatulan suci anin najasati sanging najis, fi thawbi ing dalam pakaian, fi thawbi ing dalam pakaian, fi thawbi ing dalam pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan. Wa taharatulan suci anin najasati sanging najis, fi thawbi ing dalam pakaian, wal badani lan badan, tubuh awak, wal makani lan panggonan. Yang kedua adalah harus memastikan dulu suci pakaiannya, baik peci, baju, kaos, sarung, semuanya apa harus dipastikan suci. Wal badani dan tubuhnya tidak ada satupun apa najis yang menempel, najis yang tertinggal yang belum dibersihkan. Wal makani lan panggonan, sajadahnya dipastikan apa tidak ada najisnya, atau tidak boleh sembarangan. Harus memastikan apa 3 hal tadi suci dari najis. Wasatrul aurati lan nutup aurat, wasatrul aurati lan nutup aurat, wasatrul aurati lan nutup aurat. Wasatrul aurati lan nutup aurat. Syarat selanjutnya adalah memastikan aurat tertutup. Yumna'u ru'yata launil basyarah, harus dicegah dari melihat warna kulit. Bi alla yurafu bayaduha min nahwi sawadiha. Maksudnya menutup aurat adalah tidak terlihatnya warna kulit. Jadi orang tidak mengetahui kulit pahamu warnanya apa. Tidak bisa dibedakan antara putih sama putih sama hitam. Kalau seandainya tertutup kaca saja, misalkan auratnya tertutup tetapi bajunya menerawang, bisa kelihatan kulitnya, nah maka itu tidak disebut apa? Satrul aurat, tidak disebut menutup aurat. Walaupun kamu ditutupi pakai kaca misalkan, tapi tembus ke terlihat ke dalam, nah itu bukan dinamakan satrul aurat. Yang dimaksud satrul aurat adalah sesuatu yang menghalangi penglihatan kulit, tidak terlihat apa kulitnya tertutup. Nah, terus kalau yang dimaksud seperti itu, maka bagaimana kalau seandainya ada orang yang di tempat gelap, tidak ada lampu sama sekali, dia kan tidak bisa melihat apa anggota tubuhnya, tidak bisa melihat warna tubuhnya. Apakah juga wajib tetap menutup aurat? Wajib tetap menutup aurat. Misalkan kamu sholat di tempat yang sangat gelap sekali, apakah kamu bisa melihat warna kulit temanmu atau warna kulitmu sendiri? Kan tetap tidak bisa. Nah, tetapi walaupun seperti itu juga diwajibkan menutup aurat. Wa in sholat fi khalwatin walau fi dzulmatin. Walaupun sholat di tempat yang sendirian saja, cuma ada kamu saja, dan juga di tempat yang gelap, itu juga tetap wajib apa menutup aurat. Nah, jadi tadi yang dimaksud menutup aurat ini tidak terlihat warna kulitnya. Nah, tidak terlihat warna kulitnya kalau kamu sholat di dalam gua atau di dalam tempat yang gelap cuma sendirian, apakah ada yang melihat? Kan tidak. Nah, tapi itu juga wajib apa menutup aurat. Nanti akan dibahas auratnya laki-laki apa, auratnya perempuan apa, auratnya amat apa, nanti akan dibahas. Nah, sekarang menutup aurat ini dikatakan yang wajib ditutupi aurat adalah dari arah atas dan samping, al-a'la wal jawanib. Tidak terlihat dari arah atas sama samping. Misalnya gimana? Misalnya kamu pakai baju jubah gamis yang besar sekali, gumroh-gumroh. Terus ada orang dari atasmu, kalau melihat ke arah bawah, melihat kamu sholat, itu kelihatan dalamnya. Nah, itu juga tidak sah menutup auratnya. Nah, jadi yang dimaksud menutup aurat adalah ditutup min a'la wal jawanib, yang ditutup tidak terlihat dari atas sama arah samping. Misalkan kamu pakai baju laptop, sininya tidak terjahit gombrong-gombrong. Nah, orang dari samping kan bisa lihat pusarmu, orang dari samping bisa lihat apa pahamu. Nah, itu juga
tidak dinamakan menutup aurat. Jadi namanya menutup aurat ini dari arah atas dan arah samping tidak terlihat. Maka kalau ada orang yang pakai baju yang lebar gombrong-gombrong misalkan, kebesaran, kalau rukuk dari depan bisa terlihat dalamnya, tidak memakai kaos misalkan, nah itu tidak dinamakan menutup aurat. Nah, jadi yang dimaksud menutup aurat adalah menutup dari arah atas dan dari samping. Kalau bawah gimana? Nah, misalkan ada orang sholat di lantai atas, nah batas antara lantai bawah dan atas ini memakai kaca misalkan, memakai kaca. Dia sholat tidak pakai celana dalam misalkan, yang dari bawah melihat ke atas, melihat isi dalam sarungnya. Nah, kalau seperti itu tetap sah sholatnya, karena yang dimaksud menutup aurat adalah dari atas dan samping. Kalau bawah itu tetap tidak apa-apa. Nah, paham ya? Jadi yang namanya menutup aurat ini min a'la wal jawanib. Kalau arah bawah, terlihatnya dari arah bawah seperti kasus tadi, nah, maka tidak apa-apa. Nah, makanya disunnahkan kalau sholat selain memakai sarung, memakai sarawil. Kata Nabi Muhammad innal arda tastaghfiru lil musalli bisarawili. Bahwasanya bumi ini memintakan ampun bagi orang yang sholat dengan menggunakan sarawil, menggunakan surwal, celana, entah itu kolor, entah itu celana dalam. Jangan cuma sarungan saja, karena orang seandainya sarungan saja bisa mengganggu konsentrasi orang yang di belakangnya. Kalau kamu pakai sarungnya kok melorot atau gimana kan, kasihan yang belakang. Nah, itu sunnahnya memakai sarawil, surwal ini kolor atau sidi celana dalam. Dia satrul aurat. Wastiqbalul kiblati lan madhab kiblat. 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 Syarat selanjutnya adalah menghadap kiblat. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkanlah wajahmu ke arahnya Masjidil Haram. Maka kiblatnya kita orang Islam itu adalah Makkah, maka berada di Masjidil Haram. Ada dua pendapat mengatakan kalau menghadap kiblat ini harus li'ainiha, tahu ain zat. Jadi kalau menghadap kiblat ini ya benar-benar harus menghadap ke Ka'bahnya. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia kan sulit. Kamu sholat di musola, Kang ini sholat di kamar. Kalau ditarik garis lurus, apakah sama akan mentok ke Ka'bah? Kan tidak, itu sulit. Nah, jadi maksud dari menghadap kiblat li'ainiha atau li'datiha ini bagi orang yang berada di dekat Ka'bah. Bagi orang yang sedang tawaf, sedang berada di Masjidil Haram, nah, maka menghadap kiblat hukumnya adalah wajib menghadap li'ainiha. Bentuknya Ka'bah ya wajib menghadap. Itu bagi orang yang berada di dekat Ka'bah. Nah, kalau bagi kita yang jauh-jauh ini, maka dicukupkan menghadap jihad, menghadap arahnya saja. Jadi arahnya Masjidil Haram mana? Arahnya Ka'bah mana? Oh, arahnya di barat. Nah, maka kita cukup sholat menghadap ke barat. Karena akan sangat sulit sekali kalau seandainya setiap orang sholat terus ditarik garis lurus sampai ke Ka'bah lurus, kan sangat sulit ya kan? Jangankan beda masjid, satu tempat sholat saja antara yang garisnya di pojok kanan dan pojok kiri, kalau ditarik garis lurus kan sulit untuk benar-benar sampai tepung lurus ke Ka'bah, ya kan? Nah, maka bagi yang berada di dekat Ka'bah maka wajib yakinan istiqbalul kiblat di ainiha. Secara yakin harus menghadap ke kiblat. Kalau orang di Masjidil Haram kan dekat, apalagi di tempat matof, di tempat orang-orang melaksanakan tawaf sholat, paling jarak berapa meter saja dari Ka'bah, itu secara yakin dia menghadap ke kiblat. Nah, kalau kita yang jauh dari Ka'bah, maka secara dhannan saja, secara secara persangkaan yang tinggi saja kita menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi tidak harus li'aini. Nah, itu menentukan menghadap kiblat. Kalau sholatnya di musola, di masjid, mudah, sudah ditentukan kiblatnya. Kalau kamu sedang bepergian, misalkan yang suka naik gunung, yang suka bepergian kemana, mau sholat
mau nyari tempat arah kiblat, nah, maka ada yang namanya apa? Ijtihad untuk menentukan arah kiblat. Kalau zaman dulu sulit, harus menentukan arah angin. Terus apa? Misalkan kalau malam arah bintangnya bagaimana? Kalau siang mataharinya bagaimana? Nah, kalau sekarang mudah, kamu bepergian kemana-mana, ada apa? Aplikasi handphone yang ada apa? Menunjukkan arah kiblat. Nah, itu juga sudah dinamakan apa? Ijtihad. Maka kalau kamu misalkan dalam keadaan tersesat, tidak menemukan arah kiblat, tidak menemukan masjid, tidak menemukan musola, nah maka apakah menggunakan aplikasi di HP ini bisa dinamakan ijtihad? Itu bisa. Nah, maka kalau seandainya tidak ada, ya harus berusaha terlebih dahulu, tidak serta-merta aduh nggak ada musola, nggak ada masjid, sudah masuk waktu zuhur, sholat sama depe udel, nah itu malah apa? Tidak sah. Harus ada ijtihadnya terlebih dahulu, harus ada usahanya dahulu untuk menentukan arah kiblat. Kalau kamu tidak bisa yang rumit, ya cukup pakai apa? Aplikasi di HP itu. Jangan sembarangan. Nah, nanti sama juga kasusnya seperti apa? Duhuli waktu sholat. Nah, itu apa? Menghadap ke kiblat. Nah, terus yang menghadap ke kiblat ini apanya ketika sholat? Yang dihadapkan ke kiblat adalah dadanya. Wadhalika bisodri la bil wajhi. Menghadap ke kiblat adalah dadanya, bukan apa? Bukan wajahnya. Misal ada orang sholat menghadap ke kiblat, tapi wajahnya noleh ke sini. Secara rukun sah apa enggak? Secara sah apa enggak? Sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah, tapi itu termasuk apa? Min makruhatis sholat, termasuk makruhnya sholat adalah al-iltifat. Al-iltifat itu tadi lirak-lirik. Kayak orang mau mencopet saja apa? Lirak-lirik. Itu sholatnya sah, tapi makruh. Kenapa sah? Karena yang dimaksud menghadap kiblat adalah dadanya, bisodri. Nah, maka yang perlu hati-hati adalah ketika kamu salam pertama, atahiyat, salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Yang menoleh ininya saja, jangan dadanya ikut menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saking semangatnya sholat, nolehnya sampai badan-badannya. Nah, maka dadanya ini sudah tidak menghadap ke kiblat. Nah, maka bisa membatalkan apa sholat. Padahal yang namanya sholat harus menghadap ke kiblat sampai rukun yang paling akhir, yaitu apa? Salam yang ke kanan, yang pertama. Maka hati-hati. Kalau salam yang menoleh apa? Hanya kepalanya saja. Jangan dadanya ikut menoleh. Nah, itu kalau sholat dalam keadaan berdiri, yang menghadap kiblat adalah apa? Dadanya. Kalau sholat dalam keadaan mudhajjid, orang kalau nggak bisa sholat berdiri, maka dia sholatnya apa? Duduk. Duduk sama hukumnya seperti berdiri, yang menghadap kiblat adalah dadanya. Kalau duduk nggak bisa, maka sholat dengan tidur miring atau mudhajjid, tidur miring. Kalau tidur miring, yang menghadap kiblat adalah apa? Wajahnya, wa muqaddamul badan, dan apa? Badan yang depan. Tidur miring makanya wajah, dada, perut, kaki, makanya menghadap apa? Menghadap kiblat adalah tadi muqaddamul badan. Itu kalau mudhajjid. Kalau nggak bisa tidur miring, maka sholat dengan tidur apa? Telentang, mustalqiyan. Kalau mustalqiyan sama, yang menghadap adalah apa? Wajahnya. Nah, itu apa? Istiqbalul kiblat. Nah, ada beberapa keadaan yang memperbolehkan kita sholat tanpa menghadap ke kiblat. Apa saja? Sholat ketika pokok peperangan. Sholat di syiddatil khauf, sedang berperang dengan kaum musyrikin, maka boleh. Dan dalam keadaan sedang berperang loh. Nanti akan diterangkan ada keadaan pertama, kedua, dan ketiga. Yang keadaan ketiga ini yang sudah iltaqo, benar-benar di medan perang, benar-benar berhadapan, maka sholat boleh meninggalkan apa? Kiblat. Yang kedua adalah sholat sunnah fis safar, sholat sunnah dalam bepergian, itu boleh tidak menghadap ke kiblat. Yang menghadap kiblat ada 4: takbiratul ihram, berdiri, terus iktidal, sama tasyahud. Nanti apa? Keterangannya apa? Panjang. Jadi boleh sholat dalam keadaan bepergian yang menghadap kiblat cuma dalam 4 hal saja.
ketika takbiratul ihram, terus ketika berdiri, terus ketika iktidal sama tasyahud akhir. Itu yang lainnya boleh menghadap selain kiblat. Itu salat apa? Salat sunnah. Kalau salat fardu ya wajib menghadap ke kiblat. Wadukhulul wakti lan manjinge waktu. 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 Seperti dalam Al-Quran apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sholat ini wajib atas orang mukmin pada waktu-waktu tertentu, ada waktunya. Jadi kamu tidak bisa langsung memborong maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dalam satu waktu. Yang penting sedina suwengi 17 rakaat. Sholatnya sekali saja itu 11 rakaat dalam satu waktu. Itu tidak boleh, karena setiap sholat ada apa? Kitabah mauquta, ada waktu-waktu yang sudah ditentukannya. Nah, maka harus disyaratkan agar sholatnya sah ini kamu mengetahui secara yakin masuknya waktu sholat. Kalau sekarang mudah, ada adzan, ada jam. Sekarang apa mudah untuk menentukan apa waktu sholat. Nah, kalau seandainya dalam keadaan tidak mendengar adzan, tidak tahu kapan masuknya waktu sholat, terus kok tiba-tiba kamu langsung sholat saja tanpa adanya ijtihad, tanpa adanya cara ingin tahu apakah sudah masuk atau belum, maka sholatnya tidak sah. Faman sholat biduniha bi'an hajama wa sholat lam tasih sholatu. Barang siapa yang sholat tanpa mengetahui masuknya waktu sholat, langsung saja sholat, cuma perasaan saja, iki wis dhuwur iki sholat. Nah, tanpa adanya ijtihad, tanpa adanya mencari tahu dulu apakah sudah zuhur beneran apa belum, maka sholatnya tidak sah. Walaupun seandainya dia mencari tahu itu benar. Nah, jadi harus ada ijtihadnya terlebih dahulu. Ini ada dukhulul waktu. Maka tidak boleh sholat di luar waktunya. Kalau seandainya seperti tadi asal-asalan dia tidak tahu bahwa sudah masuk waktu zuhur, terus dia sholat zuhur, padahal ternyata kok benar itu sholat zuhur, maka tetap sholatnya tidak sah, karena dia tidak yakin mengetahui bahwa sudah masuk waktu zuhur. Tidak, maka harus yakin dulu bahwa sudah masuk waktu. Wal ilmu lan ngawaruhi bi fardiyatiha kelawan kefardunane salat. Wal ilmu lan ngawaruhi bi fardiyatiha kelawan kefardunane salat. Selanjutnya adalah harus mengetahui bahwa sholat 5 waktu ini hukumnya wajib, hukumnya fardu ain. Nah, maka bagi orang yang awam, istilahnya jauh dari agama, tidak tahu bahwa sholat 5 waktu ini wajib, terus kok dia sholat, maka sholatnya tidak sah, karena dia tidak mengetahui bahwa sholat fardu 5 waktu ini hukumnya wajib. Nah, maka mengetahui sholat 5 waktu ini wajib itu adalah termasuk syaratnya sholat. Bahkan dikatakan hadza syartun likuli ibadah. Setiap ibadah disyaratkan seperti itu. Kamu puasa Ramadan, ya kamu harus tahu dulu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau kamu nggak tahu terus kamu puasa Ramadan, maka ya tidak sah. Itu juga sholat zuhur, kamu tidak tahu apakah hukumnya wajib atau tidak. Sholat kayak melu-melu kancane, tidak tahu bahwa hukumnya wajib, maka sholatnya tidak sah. Wa alla ya'taqida lan yento ora nekotake tidak meyakini. Wa alla ya'taqida lan yento ora nekotake tidak meyakini. Wa alla ya'taqida lan yento ora nekotake orang meyakini. Wa alla ya'taqida lan yento orang nekotake sapa wong tidak meyakini seseorang. Wa alla ya'taqida lan yento orang meyakini sapa wong orang nekotake sapa wong
fardhon ing sak fardu min furudiha saking pira-pira fardune salat min furudiha saking pira-pira fardune salat nekotake sunnatan ing kesunnahan wa ala ya'ta kita lan yen ora nekotake sapa wong fardhon ing sak fardu min furudiha saking pira-pira fardune salat sunnatan ing sebuah kesunnahan. Selanjutnya adalah tidak meyakini satu rukun saja dari sholat itu adalah sebuah kesunnahan. Nanti akan dibahas rukunnya sholat ada beberapa. Salah satunya baru sholat takbiratul ihram, itu termasuk rukunnya sholat. Qiyam berdiri bagi yang mampu itu juga termasuk rukunnya sholat atau fardunya sholat. Nah, barang siapa yang meyakini satu saja dari rukun-rukun sholat ini bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah kefardunan, dan menyangka bahwa itu sebuah kesunahan, maka sholatnya tidak sah. Misalkan rukuk ini hukumnya sunnah. Saya tahunya rukuk hukumnya sunnah. Padahal rukuk ini termasuk fardunya sholat, termasuk rukunnya sholat. Nah, bagi orang yang berkeyakinan tersebut, maka sholatnya tidak sah. Karena dia meyakini salah satu rukun sholat sebagai sebuah kesunahan. Nah, bedanya apa rukun sama sunnah? Kalau rukun ditinggalkan, sholatnya sah atau tidak? Kamu nggak baca takbiratul ihram, sholatnya sah atau tidak? Tidak. Tapi kalau sunnah, kamu tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sholatnya sah atau tidak? Yang namanya takbiratul ihram ini mengangkat tangannya apa bacaan Allahu Akbar-nya? Takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangan hukumnya sunnah. Nah, maka barang siapa yang meyakini bahwa itu terbalik misalnya, yang fardu ini mengangkat tangannya, lafaz Allahu Akbar ini cuma sunnahnya. Nah, kalau meyakini tersebut, maka sholatnya tidak sah karena dia meyakini salah satu fardunya sholat sebagai kesunahan. Seperti tadi beberapa ada yang bingung, Allahu Akbar ini termasuk fardu apa sunnah? Mengucapkan Allahu Akbar ketika pertama kali masuk sholat itu hukumnya fardu, termasuk rukun-rukunnya apa sholat. Kalau mengangkat tangannya yang maka hati-hati. Wajtinabul mubtilati lan ngadohi pira-pira perkara kang batalake. Wajtinabul mubtilati lan ngadohi pira-pira perkara kang batalake salat. Wajtinabul mubtilati lan ngadohi pira-pira perkara kang batalake salat. Wajtinabul mubtilati lan ngadohi pira-pira perkara kang batalake salat. Contohnya apa? Contohnya seperti memanjangkan rukun yang seharusnya pendek. Di dalam sholat ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun yang sunnahnya dipanjangkan adalah ketika berdiri. Ketika berdiri membaca Al-Fatihah, membaca surat, itu sunnahnya apa? Dipanjangkan. Maka sunnah kamu boleh membaca setelah Fatihah, boleh membaca 1 juz sampai 30 juz pun boleh kalau kuat. Karena berdiri memang boleh dipanjang, dipanjangkan. Tapi rukuk, i'tidal, sujud ini termasuk ruknun qasirun, rukun yang pendek. Nah, maka ketika di dalam fardhunya salat, sujud, rukuk ini cuma biqadri tumakninah ini biqadri qauli subhanallah. Dengan kira-kira membaca subhanallah. Bacaan subhanallah itu pendek atau panjang? Sebentar, pendek. Namanya ruknun qasirun. Lah bagi orang yang sholat tapi kok memanjangkan ini, apalagi sholatnya sholat berjamaah menjadi imam, nah maka bisa condong atau bisa menuju ke pembatalan sholat. Maka ada yang mengatakan, kalau ulama mengatakan kalau seandainya dia jadi imam, kok dia dalam rukuk atau dalam sujudnya membaca subhanallah lebih dari 3 kali, maka hukumnya
Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdatsu itsnan. Al-ahdatsu utawi pira-pira hadas iku itsnani ana loro. Pembagian hadas. Al-ahdatsu utawi pira-pira hadas iku itsnani ana loro. Aswaru rupane suwijine hadas cilik. Aswaru rupane suwijine hadas cilik. Wa akbaru lan hadas gedhe. Aswaru rupane suwijine hadas cilik. Wa akbaru lan hadas gedhe. Fal aswaru mongko utawi hadas cilik, hadas yang kecil. Fal aswaru mongko utawi hadas cilik iku ma hadas aujaba kang majibake apa ma. Fal aswaru mongko utawi hadas cilik iku ma hadas aujaba kang majibake apa ma. Al wudu'a ing wudu. Fal aswaru mongko utawi hadas cilik iku ma hadas aujaba kang majibake apa hadas apa ma. Al wudu'a ing wudu. Contohnya seperti kencing, kentut, buang air besar itu hadas kecil. Yang harus dilakukan ketika berhadas kecil untuk menghilangkannya adalah berwudu. Wal akbaru lan utawi hadas gede. Wal akbaru lan utawi hadas gede iku ma hadas. Wal akbaru utawi hadas gede iku ma hadas aujaba kang majibake apa ma. Al husla ing adus. Wal akbaru lan utawi hadas gede iku ma hadas aujaba kang majibake apa ma. Aujaba kang majibake apa ma. Al husla ing adus. Kalau hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Contohnya apa? Hadas besar? Mimpi basah, janabah, atau memasuk apa? Berhubungan apa suami istri, masukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Terus setelah berhentinya haid, setelah berhentinya nifas, dan juga setelah melahirkan, itu apa? Wajib mandi besar. Niatnya gimana? Rafil hadasil. Jangan sampai kamu dalam wudhu atau dalam mandi lupa nih ya. Mana wudhu mensucikan suatu dari hadas ini termasuk apa? Syarat sahnya untuk melaksanakan ibadah. Tadi seperti sholat salah satu syaratnya adalah apa? Taharatul hadasa ini. Nah kalau kamu mensucikan hadasnya saja salah, nah, maka belum suci kamu dari hadas. Terus kamu sholatnya tidak sah. Nah maka apa? Hati-hati. Wudhu, mandi, apa? Terutama di dunia jangan sampai lupa. Al-auratu utawi pira-pira aurat. Al-auratu utawi pira-pira aurat. Al-auratu utawi pira-pira aurat. Iku arbaun ana papat. Nah, aurat untuk 4 kondisi. Untuk 4 orang, 4 personal orang. Aurat secara bahasa apa? Suatu kekurangan, an-naqsu.
atau wasyai al mustaqbah, sesuatu yang dianggap rendah, dianggap apa? Jelai. Kopi. Syarat-syarat apa? Ma yajibu satruhu fi sholati wa ala ma yahrumu an-nadhuru ilaihi. Yaitu aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi ketika sholat dan sesuatu yang boleh dilihat oleh mahramnya, sesuatu yang boleh dilihat oleh seseorang yang menjadi muhrim. Kalau kamu sering bilang misalkan ada perempuan tidak boleh bersentuhan, bilangnya apa? Bukan muhrim. Maksudnya muhrim apa? Muhrim itu adalah orang yang tidak boleh apa? Dinikah, haram bagi kamu untuk dinikah. Itu muhrim. Kalau bukan muhrim berarti seseorangnya boleh dinikah. Aduh, bukan muhrim. Nanti apa keterangannya menyusul. Al auratu arba'un, auratul rajuli mutlaqan wal amatu sholati wallahu a'lam. Wassalamualaikum